Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hadi Cibeet. Di video kali ini saya akan menceritakan kisah misteri pendakian di Gunung Lawu. Sebelum lanjut videonya, alangkah baiknya kalian klik tombol subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Cerita mistis ini berasal dari seorang laki-laki yang bernama Nando yang suka sekali mendaki gunung. Meskipun dalam perjalanannya Nando sendirian, ia tetap nekat naik gunung. Kisah misteri pendakian ini berkisah pada saat Nando mendaki Gunung Lawu yang terletak di daerah Magetan. Letak Gunung Lawu berada di antara perbatasan di wilayah Kabupaten Ngawi dan Magetan. Gunung Lawu ini cukup terkenal karena keindahan panoramanya sehingga dapat memikat para pendaki untuk berkunjung ke sana. Termasuk Nando yang cukup berani untuk mendaki gunung tersebut sendirian. Dengan memiliki lokasi yang strategis karena pendaki dapat melihat dua provinsi sekaligus dari puncak Gunung Lawu. Sehingga setiap tahunnya gunung ini tidak pernah sepi pendaki. Konon dari beberapa cerita yang terdengar dari para pendaki, terdapat cerita misteri yang tersimpan di balik Gunung Lawu ini, yaitu yang dinamai jalur Candi Ceto. Menurut beberapa orang dan masyarakat, jalur Candi Ceto diyakini memiliki kisah horor tersendiri sebagai tempatnya para lembut, atau biasa disebut juga pasar setannya Gunung Lawu. Kisah mistis yang paling terkenal adalah terkait keberadaan pasar setan yang berada di lereng gunung, tepatnya pada jalur Candi Ceto. Di area yang banyak ditumbuhi ilalang ini seringkali ditemukan suara bising seperti suasana di pasar pada umumnya. Anehnya, tidak terlihat apapun di atas pada ilalang, hanya suara bising yang tidak tahu bersumber dari mana. Tapi beberapa pendaki yang mengaku dengar suara orang menawarkan dengan seperti suara mau beli apa. Menurut kepercayaan masyarakat, apabila mendengar suara bising tersebut, pendaki bisa menjatuhkan salah satu barang berharga sebagai cara untuk membeli atau membarter di pasar ini. Nando sempat berpikir untuk melanjutkan pendakian atau tidak. Setelah mendengar cerita yang sebagian ceritanya menjurus kepada hal yang mistis atau kisah misteri. Namun, ia mencoba untuk tidak peduli. Setelah mempersiapkan barang-barang dan logistik untuk pendakian, ia pun siap untuk berangkat menuju Gunung Lawu. Nando berangkat naik bus arah Jawa Timur pada jam 10 pagi dan sampai jam 18 malam. Nando yang sudah sampai langsung melanjutkan pendakian. Setelah melewati beberapa pos, waktu sudah malam, Nando mendaki dengan hanya membawa peralatan dan dirinya sendiri di tengah keheningan malam menuju puncak Gunung Lawu. Setelah dirasa sudah mencapai setengah perjalanan, Nando pun duduk dan beristirahat dengan menyilirkan dirinya beserta tas carrier-nya di bawah pohon. Pada saat sedang duduk, Nando melihat dari arah gelap yang cukup jauh dari hadapannya. Ada seseorang yang berdiri, ia pun menghampirinya. Terlihatlah seorang laki-laki berusia cukup matang di atas Nando berpakaian adat Jawa dengan memakai bendo Jawa berwarna coklat. Laki-laki itu pun memperkenalkan dirinya. "Mas, nama saya Tejo." Nando yang sudah mulai keringetan pun menjawab dengan ramah. Iya mas, saya Nando. Mas mau pergi ke puncak Gunung Lawu ya?" Tejo bertanya lagi. "Iya mas." "Yo wes, saya tunjukkan jalur yang cepat, mas biar cepat sampai ke sana." "Oh gitu ya, oke deh bang. Tapi dengan syarat, kalau kamu lewat ke jalur Candi Ceto, kalau ada yang memanggil jangan nyahut. Kamu lempar uang aja kalau ada yang memanggil, mengerti?" Nando yang mendengar syarat dari Mas Tejo itu pun mulai berpikir mengenai pasar setan yang sudah ia tahu. Jangan-jangan maksud dari si Bang Tejo ini pasar setan itu, pikirnya. Nando pun kembali melanjutkan perjalanan dengan mengikuti Mas Tejo dari belakang. Setelah berapa lama, Nando mulai mendengar suara-suara samar seperti ada keramaian dari jauh. Semakin dekat, keramaian itu semakin terdengar.
seperti situasi orang sedang berkumpul, namun Nando tidak melihat apapun di sana. Pada saat lewat di keramaian itu, Nando merasa ada yang memanggil-manggil dia dengan menawari sesuatu. Nando merasa sedikit takut, namun kembali mengingat syarat dari Mas Tejo. Nando pun melemparkan uang koin tanpa melihat keramaian suara tanpa jasad di belakang. Seketika setelah melempar koin, keramaian itu pun menghilang. Mas Tejo berhenti mengantarkan Nando setelah melewati Candi Cetok. "Mas, sampai di sini saja ya saya nganterinya. Saya masih ada urusan lain," katanya. "Oh iya Mas, makasih banyak loh." Nando yang sedang bicara pun menoleh ke belakang. Namun Mas Tejo tadi sudah menghilang tanpa jejak. Nando dibuat kaget seketika. Nando pun melanjutkan perjalanan menuju puncak Gunung Lawu. Ia pun akhirnya berhasil sampai sehingga dapat melihat keindahan panorama dari puncak gunung tersebut. Nando pun memasang tenda untuk bermalam di puncak sebelum besok kembali pulang ke rumahnya. Keesokan harinya Nando pun turun. Alhamdulillah di perjalanan turunnya tidak ada halangan suatu apapun. Nando pun sampai di rumah. Nando merasa sangat kecapean. Saat hendak beristirahat, ia melihat sebuah koran tergeletak di meja makan rumah Nando dengan bertuliskan kata, "Pendaki yang hilang di Gunung Lawu telah ditemukan dalam keadaan meninggal seminggu yang lalu." Dengan foto orang yang meninggal tersebut, betapa kagetnya Nando melihat foto orang yang memakai baju Jawa dengan bentuk coklat itu, yang tak lain itu Mas Tejo yang sudah baik karena sudah mengantarkan dan menunjukkan jalur Candi Cetok kepada Nando. "Hah? Seminggu yang lalu? Berarti..." Nando menggigil seketika karena terlalu merinding dan takut sampai tidak bisa berkata-kata lagi. Orang yang Nando temui kemarin adalah hantu dari Mas Tejo yang sudah meninggal seminggu yang lalu dan jasadnya baru saja ditemukan. Wah, sangat menarik sekali cerita kali ini ya kawan-kawan. Terima kasih yang sudah menyaksikan video kali ini. Jangan lupa kalian klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya. Bantu juga share video ini agar saya tambah semangat lagi membuat kontennya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.